Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Yoga Suara dengan NIM M0403241039 dari Paralel 3 DPP 2025-2026. Di sini saya akan mempresentasikan analisis UX aplikasi Ubits untuk tes melakukan reservasi ruangan karaoke. Nah, pertama-tama Ubits Member App itu adalah aplikasi mobile berbasis Android yang menunjang layanan pemesanan ruangan karaoke dari Ubits Cafe Cabin. Pelanggan yang telah mendaftarkan akun dapat melakukan proses reservasi dan pembayaran secara online tanpa harus menunggu antrean. Nah, untuk tesnya sendiri yaitu melakukan reservasi ruangan karaoke. Tes ini dilakukan untuk reservasi ruangan karaoke melalui aplikasi, mulai dari memilih outlet, menentukan tanggal dan waktu, memilih jenis ruangan atau kabin, durasi, hingga paket yang diinginkan, lalu mengonfirmasi pesanan. Untuk konteks penggunaannya, tes reservasi ruangan karaoke ini dilakukan ketika pengguna ingin melakukan aktivitas karaoke bersama orang lain, baik secara mendadak maupun terencana. Lalu perangkat dan lingkungannya itu dilakukan menggunakan smartphone Android pada situasi santai atau ketika sedang terburu-buru. Nah, ini untuk target usernya, yaitu pelanggan Newbits yang tidak ingin mendatangi outlet secara langsung untuk memesan ruangan atau tidak ingin melalui proses antre yang panjang. Lalu tujuannya itu pengguna ingin berhasil melakukan reservasi ruangan karaoke dengan cepat dan mudah, serta mendapatkan ruangan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. Dan alasan tes ini dipilih, yaitu karena tes ini merupakan salah satu tes utama yang digunakan oleh pengguna. Pengguna mengunduh aplikasi agar tidak perlu datang ke outlet untuk reservasi. Nah, untuk alur dari tesnya sendiri, itu pertama-tama kita membuka aplikasi Ubits, lalu mencari tombol online booking, lalu memilih outlet, tanggal, waktu, ruangan, durasi, dan paket. Setelah itu kita mengonfirmasi order dan tesnya pun selesai. Nah, ini untuk alur demo penggunaan di aplikasi Ubits-nya sendiri. Pertama-tama kita membuka aplikasinya, lalu kita mengklik tiga tombol di atas dan mengklik menu online booking. Lalu di sini kita mengklik tanda tambah. Lalu setelah itu kita menentukan outletnya, menentukan tanggalnya, dan juga menentukan waktunya. Lalu kita search kabin. Nah, setelah kita search kabin, kita langsung klik gambar kabinnya dan nanti akan ada deskripsi orderan yang kita ambil. Lalu kita pilih ingin menggunakan paket yang hanya duration only atau bundling. Setelah itu nanti di sini grand totalnya akan berubah dan kita tinggal mengonfirmasi orderannya. Nah, lalu nanti ada pesan warning sebelum mengonfirmasi pesanannya dan kita akan dialihkan ke eh, tahapan confirm order untuk pembayaran. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang telah kita tentukan pada eh, fase UTS, terdapat peluang-peluang desain yang bisa kita ambil, yaitu tombol online booking yang sulit ditemukan, deskripsi yang minim pada outlet dan paket, keraguan pengguna pada proses sebelum konfirmasi karena tidak ada keterangan yang pasti dari sistem. Lalu untuk metode yang kita gunakan ini, yaitu adalah metode NABC untuk proses ideasinya, yaitu Need, Approach, Benefit, dan Competition di mana need itu kebutuhan, approach itu pendekatan, benefit itu eh, keuntungan, dan kompetisi itu kompetisi yang dipakai untuk mempresentasikan ide untuk memperoleh masukan serta membandingkan beberapa konsep. Lalu untuk selanjutnya kita sudah memiliki jumlah-jumlah ide yang kita buat, ada membuat icon online booking yang
lebih menonjol pada homepage, membuat tombol navigasi yang tidak mengecoh, memberikan deskripsi dan gambar pada layout, menambahkan indikator langkah, lalu memberikan feedback sistem yang jelas. Lalu kita evaluasi idenya dengan NABC. Di sini untuk need-nya, customer kesulitan menemukan tombol online booking, bingung ketika memilih ruangan dan paket, ragu ketika mengonfirmasi pesanan. Lalu approach-nya itu ada banyak di sini ya. Membuat tombol online booking, menambah gambar dan menjabarkan informasi ruangan dan paket, memberi indikator langkah atau feedback sistem pada proses reservasi. Eh, lalu produknya nanti akan tasnya itu lebih mudah dan cepat untuk digunakan oleh pengguna. Kemudian untuk benefitnya itu secara kualitatif lebih mudah untuk menemukan fitur booking, tidak kebingungan dan merasa yakin. Lalu untuk secara kuantitatif, customer dapat menghemat waktu dan sumber daya. Lalu untuk pihak Qubits-nya, secara kualitatif kepercayaan dan kepuasan penggunanya akan meningkat dan secara kuantitatif jumlah kerugiannya akan berkurang. Lalu untuk competition itu ada Traveloka sebagai kompetitor eh, dengan tombol navigasi yang lebih jelas dan informasi paket yang lebih mendetail. Jadi solusinya itu memperjelas tombol navigasi dan memberikan detail deskripsi yang lebih lengkap. Lalu ini ada list dari solusi-solusinya, yaitu menampilkan tombol online booking. Kelebihannya itu memudahkan pengguna untuk mulai reservasi, tapi kekurangannya itu ada perubahan pada layoutnya. Lalu ada menambahkan deskripsi dan foto, itu kelebihannya mengurangi beban kognitif pengguna, tapi kekurangannya kontennya harus diupdate secara berkala. Kemudian ada menambah indikator langkah, itu akan mengurangi keraguan pengguna, tetapi juga akan melakukan perubahan pada layoutnya. Kemudian ada memberikan feedback system, itu mengurangi keraguan pengguna untuk mengonfirmasi pesanan juga, tetapi alur tugasnya nanti akan bertambah. Nah, ada juga terakhir ada mendesain ulang icon dan navigasi, itu akan mengurangi salah klik. Tapi tampilan antarmuka juga harus disesuaikan dengan icon agar konsistensinya tetap terjaga. Nah, jadi eh pada tahap ideation ini, ide-ide yang dipilih adalah menampilkan tombol online booking pada halaman utama, karena tahapan ini merupakan tahapan dari awal dari proses reservasi. Kemudian ada menambahkan deskripsi dan foto pada paket dan outlet. Itu juga karena pengguna akan merasa bingung jika informasi yang diberikan itu tidak jelas. Lalu ada juga menambahkan indikator langkah, di mana pengguna tidak harus merasa ragu terkait langkah berikutnya setelah proses reservasi selesai. Dan hal ini akan bersesuaian dengan UX goals, yaitu confidence, di mana pengguna merasa mampu menjalankan tes tanpa adanya emosi negatif, dan calm atau reduced anxiety, di mana semua aspek pada sistem desain tidak memicu beban kognitif berlebih. Nah, selanjutnya untuk prototype desain proses reservasi ini memiliki tiga cakupan utama, yaitu menampilkan tombol online booking pada halaman utama, menambahkan informasi pada outlet, ruangan dan paket, serta memberikan indikator langkah yang dapat mempermudah tugas karena setiap aspek dari proses yang dijalankan tidak ambigu dan memberikan kejelasan pada pengguna. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan melalui demonstrasi prototype. Nah, di sini kita sudah berada di halaman awal aplikasi. Dapat dilihat bahwa terdapat tombol tambah booking di tengah yang besar di sini. Kita tinggal tekan saja. Nah, kita langsung masuk ke dalam tes memilih cabang, pilih tanggal, dan waktu. Tetapi kita juga bisa em, menambah booking melalui eh, bagian lokasi, di mana di sini ada beberapa lokasi yang
deskripsinya lebih jelas. Nah, kita tinggal mulai reservasi dan nanti cabangnya sudah terpilih. Di dalam lokasi juga itu terdapat fitur-fitur seperti dekat saya, lalu ada cabang Jakarta, Depok, Bogor, dan segala macamnya. Tapi itu belum dikembangkan lebih lanjut lagi. Lalu kita tinggal pilih tanggal. Ini kita tinggal memilih tanggalnya, tanggal 14, dan memilih waktunya. Lalu kita memilih kabin. Ini ada kabin yang sudah di booking dan ada yang belum. Kita pilih fancy pink kabin. Lalu ini ada durasi, pilih paket yang durasi saja. Ini kita bisa pilih 30, 60, 90. Dan paket bundling. Jadi kalau misalnya kita memilih paket bundling, kita tidak bisa memilih paket durasi lagi. Lalu ada banding A, bundling B, dan bundling C. Dengan deskripsinya juga yang sudah lebih jelas. Lalu kita konfirmasi pesanan. Sini ada ringkasan pemesanannya dan juga warningnya sedikit. Periksa kembali pesanan Anda sebelum melanjutkan. Kita bayar. Nah, berarti berdasarkan test flow-nya itu ada perbedaan antara desain lama dan desain barunya. Untuk mencari tombol online booking, itu tombol online bookingnya untuk desain lama ada di menu pojok kiri atas sehingga sulit ditemukan. Tapi di desain baru dia berada di tengah. Lalu untuk memilih outlet, tanggal, waktu, ruangan, durasi, dan paket, untuk desain lamanya itu outletnya tidak menunjukkan lokasi dan waktu operasional, ruangannya tidak memiliki deskripsi tambahan, paketnya tidak memberikan keterangan gambar. Tapi di desain barunya itu semuanya sudah ada. Lalu date pickernya diberikan dalam bentuk kalender juga sehingga lebih detail. Dan sectionnya juga dipisah sehingga tidak membingungkan untuk pemilihan paket. Lalu untuk test flow mengonfirmasi order, sistemnya akan memberikan pesan peringatan tetapi memberikan kejelasan terkait tahapan berikutnya. Tetapi tidak memberi kejelasan terkait tahapan berikutnya untuk desain lama. Tapi untuk desain barunya itu ada indikator langka, daftar pesanan yang dipindahkan bersama pesan konfirmasi agar layoutnya tidak terlalu penuh saat mau mengonfirmasi ordernya. Nah, untuk sistem desain dari tas ini terdapat hierarki visual yang ditandai dengan adanya perbedaan warna dan ukuran tombol untuk menunjukkan prioritas aksi atau tindakan karena elemen mudah dikenali. Dan terdapat juga konsistensi di mana font, color, dan tombol atau button itu seragam pada tiap tahapannya. Kemudian ada rencana evaluasi. Untuk perubahan utamanya itu desain UI pada Ubits itu dirombak, icon dan navigasi pada aplikasinya diganti, lalu warna ambience aplikasinya juga diubah. Alur tesnya tetap tetap sama untuk reservasi ruangan karaoke. Tapi penampatan tombol online booking, deskripsi paket, dan layout sedikit berbeda karena ada indikator langka juga. Kemudian untuk metode yang digunakan untuk rencana evaluasi ini yaitu metode metode testing yang dikategorikan sebagai remote platform based testing. Proses evaluasinya juga menggunakan Maze Automated Testing yang termasuk ke dalam kategori Tool Assisted Evaluation. Dan metode ini bersifat formatif dan prediktif dengan tipe data mix. Maze testing itu metode yang menguji prototype dan usability secara remote dengan metrik otomatis. Dan metode ini dipilih karena bersifat cepat, scalable, dan mudah dianalisis. Tetapi insight emosional dan kontekstualnya terbatas. Kemudian untuk profil partisipannya ini sudah ditentukan dari
User profilnya itu mahasiswa berusia 18 sampai 25 tahun dan pengguna aplikasi mobile yang ingin melakukan reservasi ruangan karaoke secara online dengan mudah dan cepat tanpa harus datang ke outlet. Dan di sini ada nama-nama orangnya, ada Riva, Naura, dan Johannes. Dengan usianya itu sesuai dengan profil partisipannya, yaitu mahasiswa yang berusia 18 sampai 25 tahun. Di sini usianya 21, 20, dan 19 tahun. Dan berarti ini untuk responden atau partisipannya ada 3 orang. Lalu untuk metriknya itu yang diukur ada tes sukses, yaitu persentase pengguna yang dapat menyelesaikan proses reservasi dengan tepat. Lalu ada time on test atau lama interaksi pengguna dalam menyelesaikan proses reservasi. Lalu ada rate, yaitu frekuensi pengguna mengklik elemen yang salah. Lalu ada efisiensi, yaitu tingkat efisiensi proses reservasi ruangan karaoke. Learnability atau kemudian pengguna baru dalam menyelesaikan proses reservasi, dan confidence rating, yaitu tingkat keyakinan pengguna dalam penyelesaian proses reservasi. Kemudian di sini untuk skenario-nya, tugas yang diberikan adalah Anda ingin melakukan kegiatan karaoke bersama 8 orang teman Anda dengan waktu sesingkat mungkin tanpa harus makan. Lakukan tes sesuai dengan deskripsi. Untuk waktu dari tesnya, maze tesnya ini yaitu Jumat 3 Juli 2026, durasi rata-ratanya 92,1 detik. Kemudian tempatnya itu pengujiannya bersifat jarak jauh atau remote dan tanpa panduan atau unmoderated. Lalu, tata laksananya, partisipan akan mengakses prototipe melalui Maze secara online tanpa fasilitator, dan perangkat pendukungnya itu perangkat mobile Android. Dan di sini ada salah satu dokumentasinya dari salah satu partisipan. Di sini terdapat report dari Maze-nya untuk tes melakukan reservasi ruangan karaoke. Jadi di sini ada 3 responden. Nah, di sini untuk nama lengkapnya dan usianya. Nah, di sini ada keterangan terkait durasi rata-ratanya, yaitu 92,1 detik. Lalu ada success rate-nya, yaitu 100%. Dan tidak ada yang drop off atau meninggalkan tes. Dan untuk misklik atau salah tekannya itu ada 22,8%. Lalu ini ada beberapa pertanyaan yang open end atau open question. Itu ada apa bagian yang membuat Anda bingung atau ragu. Untuk setiap partisipan ada yang tidak menjawab, ada yang bilang tidak bisa memilih lokasi, entah kenapa malah Jakarta terus. Lalu ada yang tidak merasa melihat indikasi paket tersebut yang sudah dipilih. Lalu untuk bagian yang paling membuat yakin dan tidak bingung, ada yang tidak menjawab dan ada yang em, menjawab kepastian pemesanan dan mengonfirmasi reservasi karena ada indikatornya. Lalu, apakah Anda dapat menemukan tombol online booking dengan mudah? Semuanya merasa mudah, tetapi ada yang sedikit bingung. Lalu ada ya untuk informasi apakah sudah jelas? Itu sudah cukup jelas, semuanya tidak ada yang merasa kurang jelas. Lalu kemudian yang terakhir, apakah Anda mengalami keraguan saat mengonfirmasi? Tidak sama sekali, kecuali 1 orang karena hanya ragu karena paketnya tidak tahu sudah terpilih atau belum. Lalu untuk perasaan setelah menyelesaikan proses reservasi itu 100% di bagian cukup puas. Nah, berdasarkan dari hasil mass testing tadi, terdapat review positif dan negatif yang didapatkan.
Jadi untuk hasil positifnya, pengguna menemukan tombol online booking dengan mudah, pengguna merasa informasi sudah cukup jelas, dan pengguna tidak ragu dalam mengonfirmasi pesanan, serta perasaan pengguna juga cukup puas. Berbeda dengan eh, testing sebelumnya, untuk aplikasi Ubits dengan desain lama itu kebanyakan pengguna tidak merasa puas setelah melakukan proses reservasi. Lalu untuk ulasan negatifnya itu, pengguna merasa bingung karena paket atau lokasi yang dipilih tidak sesuai, dan hal ini disebabkan karena ada kesalahan teknisnya yang dapat mengaruhi UX penggunanya. Nah, dari sini kita dapat kelompokkan temuan masalahnya menjadi beberapa masalah kegunaan, yaitu ada pencegahan kesalahan yang disebabkan dari tingkat misklik yang mencapai 22,8% dengan tingkatnya itu moderat. Lalu ada eh, masalah umpan balik yang dibuktikan dengan kutipan, saya tidak bisa memilih lokasi, dan saya memilih paket karena tidak merasa melihat indikasi paket tersebut sudah dipilih. Dan ini tingkatnya itu cukup parah, yaitu tingkat kritis. Lalu untuk dari hasil report mesh yang sudah dianalisis, prototype sudah mampu memenuhi usability goals, yaitu efficient to use, effective to use, dan easy to learn. Dan UX goals-nya juga, yaitu confidence dan calm atau reduced anxiety dalam penyelesaian UX priority issues yang telah ditemukan sebelumnya, yaitu pada sesi UTS. Namun terdapat masalah baru yang pada tahap pengujian prototipe, yaitu terkait umpan balik sistem yang kurang baik. Dikarenakan sistem prototipenya yang tidak menggunakan fitur komponen secara mendalam, sehingga dapat mengancam keberhasilan usability dan UX goals yang dicapai. Lalu untuk rekomendasi dan dari rekomendasi perbaikannya, sistem pada prototipe harus diperbaiki lagi dengan cara menggunakan fitur-fitur berupa variabel dan komponen yang perlu dikuasai secara lebih lanjut, sehingga pengguna tidak kebingungan dengan umpan balik sistem. Setelah itu, beberapa navigasi, tombol, dan icon harus dibuat agar dapat berfungsi dan tidak hanya dipajang saja, agar tidak menimbulkan misklik. Nah, untuk refleksi dari proyek ini, jadi masalah awal yang sudah ditentukan itu dapat terselesaikan. UX goals terkait confidence sudah tercapai, calm atau reduce anxiety juga sudah tercapai. Tetapi ada sedikit ketidakjelasan dalam umpan balik sistem. Nah, untuk insight dari mata kuliah desain pengalaman pengguna ini, saya merasa bahwa proses perancangan UI UX tidak bergantung pada teori visual saja, tetapi lebih banyak dari feedback dan komunikasi dengan pengguna. Dan untuk saran dari proyek yang saya telah lakukan ini, jika proyek ini dilanjutkan, saya akan membuat prototipe yang lebih interaktif dan memperbaiki kesalahan umpan balik yang terdapat pada prototipe ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.